Ya, kalau upaya hukum banding baik itu secara sudah disampaikan juga secara memori banding. Penting bahwa kasus ini harus segera mempunyai kepastian hukum. Iya, bandingnya ada, memori bandingnya mungkin sudah ada atau belum, ya nanti. Humas Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya buka suara bahwa banding Nikita Mirzani dan Mail sudah diterima. Tapi jangan salah kaprah dulu nih. Diterima di sini bukan berarti putusan bandingnya keluar atau mereka menang ya. Diterima artinya berkas pengajuan bandingnya diterima untuk diproses masuk dulu ke meja PT, kemudian diverifikasi, baru naik ke majelis hakim tingkat banding. Nah, sahabat channel tadi dengar nggak Humas PT sempat menyebut soal memori banding. Buat yang masih asing, memori banding itu apa sih? Jadi memori banding itu adalah dokumen resmi berisi alasan-alasan keberatan dari pihak yang banding ya terhadap putusan pengadilan negeri. Jadi isinya itu secara garis besar menjelaskan ya kenapa putusan PN dianggap keliru, apa saja poin hukum yang dipersoalkan ya, sampai argumen kenapa mereka merasa harus dibebaskan atau diringankan. Jadi sahabat channel, prosesnya itu jelas ya. Ajukan banding, serahkan memori banding ya, baru berkas diperiksa oleh hakim pengadilan tingkat tinggi. Belum ada putusan apapun, belum ada kemenangan siapapun. Jadi sahabat channel jangan mudah terbawa narasi liar. Kita bahas yang berbasis prosedur bukan asumsi apalagi hoax. Berkas banding Nikita Mirzani akhirnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Informasi ini disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Tinggi Catur Irianto. Artinya, perkara ini resmi naik ke tahap selanjutnya dan putusan banding akan keluar dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah permohonan banding diterima, ada prosedur yang tidak bisa dilewati begitu saja. Berkas harus melewati pemeriksaan administrasi sebelum sampai ke tangan majelis hakim. Baru setelah itu para hakim mempelajari seluruh dokumen, mulai dari memori banding Nikita hingga kontra memori dari pihak Reza Gladys. Kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys yang menuding Nikita melakukan pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan pada 28 Oktober 2025, kenyataannya tidak sesuai dengan narasi yang selama ini didorong pihak pelapor. Bahkan tuduhan TPPU tidak terbukti. Yang divonis hanya pencemaran nama baik, dan itu pun kini sedang diuji kembali melalui banding. Dengan masuknya berkas banding, Nikita menegaskan bahwa ia tidak menerima putusan yang dianggap tidak proporsional. Langkah ini adalah cara paling sahih untuk mengoreksi distorsi, menguji kembali fakta, dan menolak framing yang sejak awal dipaksakan ke ruang publik. Di sisi lain, pihak pelapor masih bergantung pada narasi lama, yang makin lama justru terlihat timpang. Terlalu banyak bagian yang tidak sinkron, terlalu banyak klaim yang tak ditopang bukti, dan terlalu banyak usaha menggiring opini ketimbang menghadirkan kejujuran. Kini semua kembali ke meja majelis hakim pengadilan tinggi. Tanpa gimmick, tanpa panggung tambahan, publik hanya menunggu satu hal, keadilan yang tegas, bersih, dan tidak tunduk pada skenario siapapun. Bagaimana menurut Anda? Terkait akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima banding dari Nice. Ini akan ada drama panjang lagi Kak Bang, karena Humas Pengadilan Tinggi Jakarta bilang ini kita bisa putus dalam waktu sebulan paling cepat karena kasus ini kan viral. Menurut Abang sebagai penasihat hukum gimana menilainya? Ya, kalau upaya hukum banding baik itu secara sudah disampaikan juga secara memori banding. Penting bahwa kasus ini harus segera mempunyai kepastian hukum. Artinya bahwa yang namanya banding, baik itu tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi, ini cepat-cepat, apalagi di kasus viral ya, atau kasus yang dilihat oleh masyarakat orang banyak, dan jujur ini menjadi satu peristiwa atau memorial dari case ini, menjadi sorotan penting dan menjadi contoh ya. Ini yang terpenting, dan nanti putusannya pun bisa menjadikan satu substansi ataupun bentuk daripada jurisprudensi ya. Bang, tapi dari Humas PN bilang, Pengadilan Tinggi bilang ini kita bisa putus segera dalam 1 bulan karena sebelumnya juga bisa segera cepat.
Tapi menurut dari pandangan Abang sebagai praktisi hukum, ini kan agak lama lagi, nanti ada kasasi, ada PK dan lain sebagainya, gimana Bang? Iya, kalau kasasi itu kan tergantung bagaimana nanti pihak majelis hakim dalam hal ini memutuskan dari tingkat memori, karena kan memberikan banding daripada kasasinya kan. Nah terus tentunya harus dipelajari juga isi dari memorinya, karena kan juga baik itu yang melakukan kontra memori banding dan melakukan banding, tentunya dua pihak ini nanti kan dilihat segala sesuatu materialnya, apakah secara bandingnya ini udah cukup, alat buktinya, material pidananya, saksi-saksi diperkuat dengan peristiwa lainnya. Nah, itu kan digabungkan menjadi satu bagian yang sifatnya substansi yang harus diputuskan oleh hakim secara objektif. Artinya kalau dilihat dari segi apa yang dituduhkan atau disangkakan, apakah sudah layak dengan 4 tahun penjara, itu yang terpenting. Ataukah begitu dihadirkan atau diberikan satu memori kontra memori banding, ternyata diperiksa oleh majelis hakim, dalam hal ini hakim pengadilan tinggi melihat bahwa ternyata ini tidak substansial. Nah, lihat korelasinya. Kalau tidak korelasi dan tidak, artinya tidak membentuk satu adanya satu pemaaf atau pengurang, saya rasa ada 2 versi atau 2 keputusan nantinya diperberat atau sama saja. Itu yang bisa menjadi satu poin penting di akhir nanti yang dijadikan satu landasan ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau kita lihat di sini harus apakah banding ini menjadi satu syarat penting yang harus diperjuangkan, saya rasa yang harus diperjuangkan ya, kalau memang itu substansial gitu. Kalau memang tidak substansial atau tidak beradanya korelasi atau tidak ada berkaitan atau tidak ada tambahan-tambahan lain yang sifatnya adalah memperkuat daripada fakta kacamata dari majelis hakim, tentu ini menjadi backfire. Takutnya seperti itu. Backfire ini artinya tidak menjadikan satu materi yang bermakna, malah nanti memberatkan, kan itu. Makanya kita lihat dulu nih materinya, kalau memang sudah cukup dan memang benar-benar memperkuat itu, nanti hasil-hasil untuk di kontra nanti, tentunya itu yang menjadi poin penting itu. Bang, bicara memberatkan berarti bisa dibilang majelis hakim di PN Selatan aja kan bilang kan kemarin tidak ada unsur TPPU-nya ya kan, cuman pemerasan. Kalau nanti majelis hakim di pengadilan tinggi melihat ternyata ada TPPU, bisa dibilang itu yang memberatkan, bisa dibilang Bang. Itu tadi, kalau ternyata terbuka secara ini kan nggak ada yang ditutupin. Kasus ini adalah kasus terbuka, baik materi pidana, karena kan kita nggak bisa ngecek semua satu persatu, karena ini kita lihat secara global di media sosial bahwa ini terjadi satu peristiwa pidana yang menyebabkan adanya dugaan pasal 76B mengenai Undang-Undang ITE dan juga pasal 45, di mana pasal-pasal itu adalah berkaitan dengan Undang ITE. Tetapi dalam hal ini kalau kita lihat pasalnya yang ditentukan atau diputuskan oleh majelis hakim, ini pasal yang dinamakan pasal 76B, pemerasan di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi kalau dilihat nanti ternyata ada TPPU-nya 369, berikut juga TPPU, tentunya ini yang menjadi perkaitan nantinya. Kita nggak pernah tahu seperti apa, tapi kan material pidana ini yang memegang kan majelis hakim yang dilimpahkan, tentunya JPU memperkuat. Apa itu poin-poinnya nanti dilihat. Jadi kita lihat di sini adalah bukan kepada bagaimana cara harus membuat seperti apa hukum ini, tapi kita lihat faktual. Jadi sesuailah dengan apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Karena kalau melenceng daripada itu, takutnya hukum itu bisa bertimbang balik gitu. Jadi kayak semacam hukum itu tidak memenuhi satu aturan norma-norma hukum yang ada gitu. Jadi keluar dari jalurnya. Kalau kita ngomong pasal ini ya pasal ini, buktikan pasal ini, perbuatannya, mens rea-nya, actus reusnya, maka tentukan pasal ini. Tapi kalau tidak, maka pasal-pasal ini jangan dikaitkan dong. Kalau memang kita tidak terlibat di pasal 369 sudah. Tapi kalau memang materinya ternyata ada masuk juga di situ, ya dan diperkuat dengan alat buktinya, ya bisa masuk. Tapi tinggal balik lagi.
bagaimana nanti hakim di pengadilan tinggi bisa melihat bahwa kasus ini adalah benar murni adalah pasal yang di klaster 2 klaster tadi. Klaster pertama kan pasal 45, 76B Undang-Undang ITE, pasal klaster keduanya dan atau itu tadi, dan ataunya itu pasal 39 ya, dan pasal Undang-Undang ITE. Itu yang terlihat ya kalau dilihat dari alur dakwaan awal ya pertama, terus akhirnya diputuskan oleh majelis hakim menjadi 4 tahun, tentunya merujuk kepada 6 tahun menjadi 4 tahun kan 2/3-nya sudah cocok di situ ya. Nah, tapi kalau ternyata benar ada TPU, vonis yang Niki 4 tahun bakalan bisa jadi naik kan Bang? Bisa dibilang gitu? Segala sesuatu naik bisa terjadi. Ini semua bisa terjadi. Berdasarkan apa nanti? Dinilai dari pandangan hakim terhadap materi kasusnya. Jadi ini nggak bisa diintervensi memang, tetapi bisa dibuktikan atau bisa dilakukan satu verifikasi dan analisis secara keilmuan. Artinya keilmuan hukum. Kalau kita bicara ilmu hukum pidana tuh harus mempunyai kesesuaian peristiwa yang mempunyai bukti-bukti yang konkret. Nah, kalau itu nggak ada elemen itu, tentunya nggak ada lagi norma hukum. Buat apa ada norma hukum? Kita menjalankan undang-undang kan normanya. Tentunya itu harus ada rules-nya. Kalau nggak keluar dari jalur itu, maka hukum ini menjadi bias. Karena apa? Kalau dilihat dari ada bukti, ya udah sampaikan. JPU memperkuat dong. Apa yang menjadi delegasi dia untuk bisa memperkuat sampai 11 tahun? Apa? Tandanya dia punya bukti. Buktikan di memori pada waktu dia banding. Kan gitu. Siap.